Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini, Tarigan Catur akan menampilkan partai menarik yang Tarigan Catur beri judul Duel Sengit Grandmaster Beda Generasi. Bocah 14 tahun sukses kalahkan Anis Giri. Mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Pro Chess League Semifinals yang terjadi pada aplikasi chess.com. Tepatnya terjadi pada tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 2:15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi ya. Di sini akan terjadi pertarungan antara Grandmaster asal Belanda berusia 26 tahun yaitu Anis Giri menghadapi Raunak Satwani yang merupakan bocah India berusia 14 tahun. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat kerasnya pertarungan dari kedua pemain. Di sini, Raunak Satwani menggunakan catur buah hitam dengan rating chess.com 2507 menghadapi Anis Giri dengan menggunakan catur buah putih dengan rating chess.com 2769. Anis membuka permainan dengan kuda F3, artinya ini adalah pembukaan reti ya. Dan kuda F6. Setelah pion C4, di sini Anis Giri membawa permainan berubah ke dalam pembukaan Inggris. Dan pion C5, kuda C3, lalu kuda C6. Di sini jelas masih dalam pembukaan Inggris ya. Namun Raunak Satwani membawa permainan dalam variasi simetris. Jelas simetris karena masing-masing pemain melakukan 3 langkah yang sama persis. Pion E3, pion E5, gajah E2, dan gajah E7. Jelas, kedua pemain ingin mempercepat rokade pendek atau rokade sep raja. Namun sebelum itu Anis Giri melakukan langkah kompleks dengan pion D4. Di sini untuk menukarkan pion pada petak pusat. Pion E pukul D4, pion E pukul D4. Raunak membawa permainan menjadi lebih atau semakin kompleks dengan pion D5. Jelas di sini akan terjadi saling pukul memukul ya. Diawali dengan gajah ke E3 terlebih dahulu untuk mempersolid keberadaan pion yang ada di D4. Pion C pukul D4, kuda pukul D4, kuda pukul D4, gajah pukul D4. Pion D pukul C4 dan gajah pukul C4. Di sini jelas terjadi penyederhanaan pion di mana di petak pusat sudah tidak ada lagi pion dari kedua pemain. Otomatis lajur E, lajur D, dan lajur C menjadi terbuka. Ini membuat pertandingan ini menjadi sangat keras pertarungannya ya. Karena kosongnya 3 lajur tersebut. Rokade pendek oleh hitam dan rokade pendek oleh putih. Gajah G4 menguasai petak diagonal H5 D1 sekaligus mengancam menteri putih yang ada di petak D1. Sehingga menteri putih pindah ke D3. Pion A6 jelas ya, untuk membatasi akses gajah putih untuk pindah ke B5. Pion H3 untuk mengusir gajah, namun gajah hitam tetap berada pada H5 untuk tetap berada pada petak diagonal H5 D1. Menteri E3, benteng E8. Ini patut diwaspadai oleh putih karena benteng hitam
mengancam Menteri Putih secara tidak langsung, sehingga Menteri Putih harus pindah ke F4. Benteng C8 dengan jelas mengancam Gajah Putih yang berada di petak C4, sehingga Gajah Putih pindah ke B3. Menteri D6, hitam mengajak pertukaran menteri yang langsung diterima oleh Anies Giri. Menteri pukul D6 dan Gajah pukul D6. Lagi-lagi Anies Giri mengajak pertukaran buah dengan benteng F menuju E1. Namun Raunak tidak menerima dengan melakukan langkah Raja pindah ke F8. Benteng A menuju C1. Baik hitam maupun putih sama-sama menempatkan bentengnya pada lajur E dan lajur C. Sehingga dengan demikian Raunak punya ide untuk melakukan langkah Gajah menuju F4 untuk mengancam benteng yang ada di petak C1. Oleh karena itu memaksa putih untuk melakukan langkah benteng pukul E8 skak dan benteng pukul E8, serta benteng putih kembali lagi pada petak A1. Kita melihat bahwa Anies Giri melakukan langkah buang-buang tempo ya. Namun menurut analisa komputer dalam 2 aplikasi sekaligus menyatakan bahwa memang langkah benteng kembali ke A1 merupakan langkah terbaik. Kita lanjutkan. Gajah pindah ke D6. Pion G4. Lantas hitam pindah kan gajahnya menuju G6. Benteng D1 jelas di sini ya, mengancam gajah hitam secara tidak langsung, sehingga gajah hitam harus pindah ke petak E7. Pion F4. Hitam patut waspada di sini karena gajahnya bisa mati ya. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan hitam? Jelas dengan melakukan langkah pion H5 untuk membuka akses pelarian untuk gajah hitam. Putih melakukan langkah pion F5, memajukan pionnya sembari mengancam gajah hitam, sehingga gajah hitam harus pindah ke H7. Pion G5, lagi-lagi dengan tempo mengancam dan mengancam kuda hitam, sehingga kuda hitam harus pindah ke D7. Pion putih maju terus dengan melakukan langkah ke G6. Setelah pion F pukul G6, barulah di sini Anies Giri melakukan kombinasinya, langkah-langkah kombi-kombi ya, dengan gajah pukul pion G7 skak. Ini bukanlah sekadar pengorbanan, ada kompensasi yang nantinya didapat. Setelah raja pukul gajah, benteng pukul D7 ya, pukul kuda yang ada di D7. Sehingga di sini Anies Giri jelas unggul 1 pion. Raja pindah ke H6. Pion F pukul G6 dan gajah C5 skak. Kita lihat, saat Raunak melakukan skak, Raja Putih benar-benar pertahanannya sudah kosong. Pertahanan sayap rajanya sudah benar-benar kosong, tinggal menyisakan pion ya yang ada di petak H3. Raja Putih pindah ke G2. Gajah pukul G6. Benteng pukul pion B7. Benteng D8. Benteng putih pindah ke C7 dengan tempo mengancam gajah hitam yang ada di petak C5. Tanpa menyelamatkan gajahnya, hitam melakukan langkah benteng D2 skak. Raja pindah ke F3. Benteng F2 skak. Di sini jelas tujuan Raunak adalah untuk melakukan skakmat terhadap putih ya. Jelas di sini. Karena pertahanan sayap raja dari Anies Giri sudah terbuka, maka skakmat wajib dilakukan. Raja pindah ke G3. Putih di sini sudah benar-benar tertekan. Bagaimana upaya dari Raunak untuk membuat Anies Giri menyerah? Kita lanjutkan.
gajah pindah ke E3. Jelas ya, membuat Raja Putih cuma punya akses pelarian ke petak H4. Kuda D5 tetap mencoba untuk mengancam gajah hitam, sehingga di sini hitam melakukan langkah gajah D4 memindahkan gajahnya, namun tetap berada pada petak diagonal A7 G1. Benteng C6, pion H4 skak. Ini adalah langkah membuang pion yang rupanya membuat Raunak menjadi semakin lebih bagus posisinya, karena Anies Giri melakukan kesalahan dengan raja pukul pion. Di sini ada langkah yang lebih baik selain langkah raja pukul H4 dengan melakukan langkah raja menuju G4. Ini langkah paling terbaik karena langkah ini menghindarkan Anies Giri dari dari terkena skakmat ya. Jika langkah ini dilakukan, maka yang terjadi adalah benteng G2 skak, raja F4, benteng F2 skak, dan bisa dilanjutkan dengan berbagai macam variasi nantinya. Kita kembali. Di sini justru raja pukul H4. Ini adalah blunder pertama dari Anies Giri, namun fatal. Karena bisa membuat dirinya sebentar lagi terkena skakmat. Hitam melakukan langkah benteng G2. Jelas di sini ya. Untuk membuat Raja Putih sama sekali tidak bisa bergerak. Sehingga skakmat semakin nyata untuk Raunak. Dan disinilah Putih melakukan blunder keduanya dengan melakukan langkah kuda menuju F6. Ini adalah langkah blunder. Langkah terbaik dalam posisi ini adalah dengan benteng menuju ke F6. Jelas. Jika ada benteng F6, gak mungkin gajah pindah ke F2 skak. Gak mungkin. Karena ada benteng ya. Otomatis di sini adalah gajah pukul benteng dan kuda pukul gajah. Untuk sementara waktu, pertahanan dari Putih masih dapat diselamatkan. Namun apa daya, di sini justru Putih melakukan langkah kuda F6. Oke, di sini tarigan catur akan memberikan kesempatan bagi penonton sekalian untuk menemukan satu langkah skakmat dari Raunak Satwani yang membuat Anies Giri menyerah. Langkah apakah itu? Ya, betul. Langkah itu adalah gajah F2 skakmat. Ini merupakan skakmat yang lumayan atau cukup indah ya, yang dilakukan oleh bocah 14 tahun terhadap Grandmaster yang sudah memiliki banyak pengalaman di pentas internasional, yaitu Anies Giri. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.